Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwata illa billah. Anak-anakku para santri, at-talibat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Baik, di pertemuan ke-8 ya. Setelah kemarin 2 pekan melalui masa-masa ujian PTS, penilaian tengah semester, semoga hasilnya memuaskan ya. Nah, kita masuk pertemuan ke-8 dari pelajaran hafal sirah, madah sirah. Kita memasuki sirah Fatimah Az-Zahra. Kita akan membaca sirah beliau, sahabat mulia putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Gelar beliau adalah Raihanatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bunga wanginya Rasul. Bunga wangi yang menunjukkan anak kesayangan gitu ya. Kurang lebih Al-Mahdi. Rasulullah pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Kerekam belum ya? Oh, sudah. Al-Mahdi min itrati. Imam Al-Mahdi nanti muncul. Al-Mahdi, Imam Mahdi itu min itrati, kata Rasulullah, dari anak turunku. Itrati, dari anak turunku, keturunanku. Min waladi Fatimah, dari jalur anaknya Fatimah. Qissatu, ini harus kita yakini ya, karena ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang yang beriman, ya, membenarkan di antara konsekuensi iman kepada Rasul adalah, di antara konsekuensi syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallam adalah apa? Membenarkan berita yang beliau kabarkan meskipun belum terjadi. Itulah seorang yang beriman. Kita baca Qissatu hayati Fatimah Az-Zahra'i faslun musyriqun min siratir rasuli al-azim sallallahu alaihi wasallam. Kisah kehidupan Fatimah Az-Zahra adalah satu bagian musyrik yang terang, yang bercahaya dari sirah Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam. Wa suratun ra'i'atun, dan gambaran potret ra'i'ah yang indah dari min suwari hayati baitin nubuwatil karim. Potret indah dari potret-potret kehidupan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa mathalun ra'i'un, dan permisalan, percontohan yang indah juga, lima kana alaihi sahabatul kiram, dari apa yang para sahabat berada di atasnya. Wulidat Fatimah Az-Zahra'u ridwanullahi 'alaiha sanata bina'il Ka'bati. Beliau Fatimah Az-Zahra dilahirkan pada tahun dibangunnya Ka'bah. Qabla al-bi'tsah atau qabla al-ba'tsah al-Muhammadiyah bi 5 sinin. Kapan itu? Yaitu sebelum Rasulullah diutus, 5 tahun sebelum Rasulullah diutus. Amma ummuha. Nah, sekarang seorang anak lahir, nah, tentu karena ada 2 orang tua di sana, ada bapak ibunya. Maka sekarang dibahas, sebelum lebih detail tentang pribadi sosok beliau Fatimah, dibahas dulu tentang kedua orang tuanya. Yang pertama disampaikan di sini ibunya. Amma ummuha fasayyidatun razanun. Ibunya Fatimah adalah seorang perempuan razan. Razan itu bisa diartikan kalam, ya, kalam. Jama'atil aqlal hasifah, seorang perempuan yang mengumpulkan yang ada pada dirinya gitu ya. Al-aqlal hasif. Nah, ada keterangan di situ. Al-hasafah al-hikmatu fil aqli wal jaudatu fil ra'yi.
Berarti kira-kira dikatakan apa? Nah, ada pada diri beliau jama'atil aqla al-aql al-hasif. Nah, akal yang bagus gitu ya. Al-jaudah. Jenius gitulah. Ilan nasabis syarif. Ada pula dalam diri beliau itu an-nasabis syarif, nasab yang mulia. Wa dhammat ila dzalika al-khalaiqal fadilah. Ditambah lagi pada diri beliau ada akhlak-akhlak yang mulia. Nah, ini masih membicarakan Ibunda Fatimah. Watsarwatat ta'ilah. Nah, beliau juga punya kekayaan yang banyak, limpah, ta'ilah. Fakana tud'a fil jahiliyyati bit-tahirah. Nah, di masa jahiliyah, ya, di masa jahiliyah ini beliau dikenal atau dipanggil, dijuluki dengan at-tahirah, wanita suci. Ini di masa jahiliyah ya. Wa tun'atu bi sayyidati nisa'i Quraisy. Ya, disifati dengan julukan Sayyidati Nisa'i Quraisy, ya, penghulunya wanita-wanita Quraisy. Ya. Kira-kira siapa? Khadijah. Ya. Khadijah. Amanat bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam id kafara bihin nas. Nah, beliau adalah wanita yang beriman terhadap Rasul dikala para manusia mengkufurinya, ingkar, tidak beriman kepada Rasul. Wa saddaqathu, membenarkan Rasulullah SAW id kadzabahun nas, dikala manusia mendustakannya. Wa wasadhu bimaliha. Dan beliau Khadijah Bunda Fatimah wa wasadhu bimaliha, menghibur, ya, menyenangkan Rasulullah SAW dengan hartanya tatkala manusia menghalangi Rasul dari hartanya, tidak dibantu. Wa qad haballahu hadhihi sayyidatal waqura sabahatal wajhi. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan haba razaq manaha, ya. Haba bermakna razaq au manaha, memberikan kepada wanita ini al-waqur, wanita yang bermartabat ini, al-waqur, sabahatal wajhi, keindahan wajah, keelokan wajah. Ma'a mahabaha bihi minal khuluqil jamil. Begitu juga Allah memberikan kepadanya al-khuluqil jamil, akhlak yang baik, akhlak yang indah, wajah yang indah, akhlak yang indah. Wal hasabil athil, nasab yang kuat. Al-athil, ada catatan di situ, al-asilul qadim, kuat. Wal malil jazil, harta yang melimpah. Hadhihi ya Ummu Fatimah Az-Zahra. Ini dia Ibunda Fatimah Az-Zahra. Wahia Khadijatu zaujati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma abuha fasayyidul mursalin. Adapun ayahnya, bapaknya Fatimah adalah sayyidul mursalin, penghulunya para rasul. Wa khatamun nabiyyin. Jelas ya, wa imamul muttaqin. Wa a'zim bi hadzal nasabil karim nasaba. A'zim ini sighah ta'jub ya. Kita artikan apa? Alangkah agungnya nasab yang mulia ini dan alangkah agungnya bapak ini. Ya. Sudah berapa menit? Oh, 9. Baik. Kanat Fatimah Zahra. Ya, jadi kita bisa lihat di sini tadi ya. Ternyata Fatimah lahir dari bapak ibu yang sangat mulia. Sama-sama mulia. Ya. Khadijah sendiri sudah mulia sejak di masa jahiliyah, ya, dijuluki sebagai At-Tahirah. Nah, kalau ada pepatah mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, ini berlaku pada diri Fatimah insyaallah. Nah, bermula dari bapak ibu yang mulia, lahirlah seorang Fatimah yang mulia, Fatimah Zahra.
Ini menunjukkan kepada kita semuanya, insya Allah kalau bapak ibu itu saleh salehah, anak juga akan demikian, gitu kan? Karena balasan sesuai dengan amalan. Tatkala seorang bapak dan ibu ya, menjadi seorang anak dari bapak ibu mereka, ya, menjadi anak yang saleh salehah, maka tatkala mereka nanti menjadi bapak ibu juga insya Allah akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang saleh salehah. Maka jadilah kalian anak yang salehah. Kanat Fatimah Zahra akhira auladi abawaiha. Fatimah Zahra ini adalah anak terakhir. Wa akhiru al-aulad yataqallabu fi a'tafil hanani wal hadibi. Juga anak terakhir ini kata di sini, kalimat di sini menunjukkan anak terakhir, maksudnya anak terakhir wafatnya gitu. Ini menunjukkan anak terakhir. Yang setelahnya ini akhirul aulad yataqallabu fi a'tafil hanani wal hadibi. Menerangkan anak terakhir yang anak yang usianya paling lama gitu. Nah, di sini diterangkan dan anak terakhir yataqallabu fi a'tafil hanani wal hadibi. Anak paling terakhir berarti paling lama hidupnya, yang yataqallab ya, berbolak-balik ya, bermanja-manja gitu maksudnya ya. Allah alam fi a'tafil hanani wal hadbi, dalam balutan kasih sayang orang tuanya. Al hadbi bimakna al hanan, sama ya. Wa yadusu fi aknafil hafawati wal hubbi, tumbuh ya dalam lingkupan al-hafawah, penghormatan, wal hub, cinta, rasa cinta. Lidha kanat Fatimatu raihanata Rasulillah salawatullahi alaihi yardo idha radiyat, ridho jika Rasul akan ridho jika putrinya Fatimah ini ridho, wa yaskhatu, Rasul akan murka jika putrinya ini murka, marah. Nah, namun ini ada catatan ya nanti setelahnya ini ya. Ini keterangan di sini seolah-olah Rasulullah begitu memanjakan putrinya ya. Namun tidak ya. Porsi Rasulullah memanjakan putrinya itu pada tempatnya. Nah, di sini diterangkan walakinna hananal abawaini, akan tetapi kasih sayang kedua orang tua ini tidaklah menghalangi, lam yahul, tidaklah menghalangi dari apa? Nah, dari komitmen terhadap putri kesayangannya ini yang diutamakan ini bitarbiyati, komitmen untuk tetap mentarbiyah, memberikan pendidikan dan menyiapkan Fatimah untuk bisa mentahammul, mengemban al-mas'uliyat, tanggung jawab. Nah, sebagai contoh, jadi rasa cinta, rasa kasih sayang dalam porsinya, tidak berlebihan. Nah, ini contohnya. Faqad ruwiya, telah diriwayatkan annaha kanat taqumu wahda bi sani baitiha la yu'inuha fi aktsari ayyamiha ahadun. Fatimah itu pernah membuat rumah sendirian, wahdah. Tidak ada yang membantunya di fi aktsari ayyamiha, di mayoritas hari-hari dia membuat rumah itu seorang pun. Tapi jangan dibayangkan rumah seperti zaman sekarang ya. Kalau rumahnya model zaman sekarang, orang tidak bisa buat, melainkan harus dibantu orang lain. Rumah zaman dahulu sangat sederhana. Wa annaha kanat tudammidu jirah abiha. Dahulu Fatimah pernah apa? Membalut luka ayahnya salawatullahi alaihi fi ghazwati Uhud, di perang Uhud. Ini juga di antara bentuk tarbiyah
dan ini mempersiapkan untuk bisa mengemban tanggung jawab. Jadi Fatimah pernah ikut berperang. Nah, jadi bukan anak manja ya. Nah. Walamma balagatiz Zahra mablaghan nisa'i tamahat ilaiha al-anzar. Tatkala Fatimah balagot telah mencapai mablaghun nisa, usia baliknya para perempuan, udah dewasa gitu ya, udah saatnya menikah. Tamahat ilaihal anzar, ya, banyak mata-mata. Tamahat, tamahat yang melihat, berkeinginan untuk nazar, ta'aruf, melamar. Fakana fi jumlati man khotobaha Abu Bakrin wa Umar. Kita lihat di sini. Di antara orang-orang yang ingin mengkhitbah Fatimah adalah Abu Bakar wa Umar dan Umar. Faraddahuma ar-Rasul sallallahu alaihi raddan karima, namun tapi Rasulullah menolak mereka raddan karima, dengan cara penolakan yang baik, yang mulia, tidak tidak merendahkan. Nah, di sini menunjukkan tatkala seorang bapak itu sudah memiliki kriteria-kriteria tertentu, tentu yang tidak menyalahi aturan ya. Kemudian datang seorang laki-laki ingin melamar putrinya, dia berhak menolak. Nah, tapi sebagai catatan di sini, tolak dengan cara yang baik, tolak dengan cara yang mulia, tidak merendahkan. Ya, tidak merendahkan. Nah, kalau belum bisa menerima, ya, tolak dengan cara yang baik. Contoh, ya, contoh cara menolak yang baik. Mohon maaf, putri saya ini sedang fokus belajar, misalnya. Nah, biarlah putri saya fokus belajar dulu. Ya. Itu penolakan dengan cara yang halus. Nah, tidak merendahkan. Nah, contoh penolakan yang merendahkan orang. Nah, ente ini siapa? Pekerjaannya apa? Penghasilannya berapa? Kalau ente cuma kerja beginian, nanti anak saya mau dikasih makan apa? Nah, ini tidak benar. Baik. Wa ka'anna, lanjut ya. Wa ka'anna ma kana yuridu an yakhussa biha aliyan ridwanullah alaihi. Ternyata Rasulullah sudah punya incaran sendiri. Siapa? Ali. Nah, Rasulullah ternyata seolah-olah Rasulullah ingin mengkhususkan Fatimah ini untuk Ali. Baik. Wa fi sanati tsaminati lil hijrah khataba Ali bin Abi Thalib. Di tahun 8 Hijriah, datanglah Ali untuk mengkhitbah Fatimah Az-Zahra, fama asra'a an istajaba ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam ila talabi. Maka Rasulullah langsung mengijabai, mengiyakan permintaan Ali tadi, yaitu mengkhitbah Fatimah. Fakhara Aliyun sajan syukran lillah. Jelasnya. Falamma rafa'a rasahu min sujudi qala lahu ar-Rasulu alaihi afdhalus salati wassalam, barakallahu lakuma wa alaikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua di saat senang dan di saat tidak senang, di saat gampang dan di saat sulit. Lam di sini menunjukkan yang baik-baik, ala di sini menunjukkan hal-hal yang kurang baik. Wa as'ada jaddakuma. Ini kalau saya baca catatan kaki saya malah belum begitu paham maksudnya apa. Kalau as'ada jaddakuma, semoga Allah, kalau langsung saya terjemahkan ya begini, semoga Allah membahagiakan kakek kalian berdua. Jadi begitu, Allah alam. Wa akhraja minkumal katsirat thayyib. Ini doa untuk keluarga ke atas, ini doa untuk keluarga ke bawah, anak turun. Nah, kalau ini bapak, ya, nasabnya ke atas, ini nasabnya ke bawah.
Doa untuk nasab ke atas, doa untuk nasab ke bawah. Wa akhraja minkumal katsirat thayyib. Semoga Allah mengeluarkan dari kalian generasi banyak lagi baik. Nah, jadi dua ini. Banyak lagi baik. Jadi kalau punya keinginan anak banyak, ini harus diperhatikan nih dua-dua ini. Banyak lagi baik. Nah, banyak lagi soleh. Banyak lagi soleha. Tidak banyaknya tok. Oh, saya ingin punya anak banyak. Banyak tok. Nah, jadi fokuskan. Tanpa ini dipikirkan ini. Jadi, kalau pengen punya anak banyak, pendidikan juga harus sangat-sangat diperhatikan. Sehingga akan ada dua-duanya. Anaknya banyak, baik-baik semua. Nah, kan sangat bagus kalau begitu. Kalau banyak tak, nah, cuman enggak thayyib. Ini PR besar ini. Baik. Waqad syahida aqda Fatimah Az-Zahra ala Ali bin Abi Thalib, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Talha wa Zubair minal muhajirin wa adadun yumathilu adadahum minal ansar. Baik. Dan menyaksikan akad Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, akad nikah ya. Siapa? Abu Bakr wa Umar. Nah, ini ada lucunya di sini. Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar ini sebelumnya apa? Tadi dijelaskan, tadi kita baca, ingin mengkhitbah, ingin melamar Fatimah. Namun tatkala ditolak oleh Rasulullah SAW ditolak sama beliau, dan kemudian Fatimah nikah dengan Ali, ya, yang menyaksikan pernikahan mereka diantaranya adalah mantan, ibaratnya kalau kita sekarang ya, bahasa kita sekarang, mantan Abu Bakar dan Umar. Nah, di sini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus bisa move on. Harus bisa move on dan segera bangkit. Tidak menjadi persoalan. Seseorang itu tatkala gagal meminang orang lain, kemudian setelah beberapa waktu dia nikah, kita harus di situ. Tidak perlu baper. Seorang muslim harus segera bangkit. Seorang muslim itu harus pandai move on dan segera bangkit, gitu ya. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya, pertemuan 9. Barakallahu fikum. Nakhtim hadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.